Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fardani Mukorobin. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Televisi dan Film. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah film guna untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah keaktoran yang diampu oleh Bu Angel. Jadi pada video ini saya akan menganalisis film yang berjudul Pearl. Baik, yang pertama, Pearl adalah film yang saya ambil dari film Amerika Serikat Bollywood yang bergenre thriller dan action. Jadi pada film ini berlatar belakang di Texas pada tahun 1918, yang dimana Amerika sedang dilanda pandemi influenza. Sebuah keluarga imigran dari Jerman hidup di sebuah peternakan di luar kota. Pearl tinggal di sana bersama kedua orang tuanya, yang dimana ayahnya lumpuh dan juga dirawat oleh ibunya yang mengatur urusan keluarga. Film ini menceritakan asal muasal Pearl. Karakter utama film ini bagaimana pembantaian terjadi di kabin yang pernah digunakan sebagai tempat tinggal selama perang. Singkatnya, Pearl adalah seorang wanita muda yang suaminya harus mengikuti perang dan ia tinggal bersama kedua orang tuanya di pedesaan. Ketika ia pergi ke kota untuk membeli obat, Pearl selalu menyempatkan untuk menonton bioskop dan melihat wanita-wanita muda cantik menari, dan ia suka menari dan bercita-cita menjadi terkenal seperti yang ia tonton di bioskop. Jadi singkatnya, pada film ini menceritakan tentang sebuah keluh kesah seorang remaja perempuan yang ingin menjadi penari, tetapi keinginannya terhalang oleh dia sendiri. Alhasil dia hidup di tengah kesengsaraan dan keterpaksaan keluarganya sendiri. Karakter Paul menjadi sorotan utama di masa-masa kecilnya. Memang tidak begitu diceritakan, tapi perjalanan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada karakter ini juga menjadi roda penggerak cerita. Yang pertama saya analisis adalah superego dan ego. Pada adegan yang terlihat dalam gambar, terlihat seekor angsa pada akhirnya dibunuh oleh Pearl. Pada adegan ini bisa diidentifikasi bahwa Pearl sebenarnya memiliki keinginan untuk melepaskan emosi yang dia miliki. Namun tidak ada medium yang sesuai di tempat tersebut. Ia menunjukkan sisi kepribadian ID dari Pearl karena bersifat destruktif dan sangat agresif. Bisa dibilang bahwa Pearl hanya mengikuti nalurinya saat sedang melakukan hal tersebut, bahwa dia memberi jenazah angsa tersebut ke buaya tanpa perasaan. Kemudian terlihat adanya penggunaan mekanisme pertahanan, yaitu displacement, karena angsa di dalam film merupakan objek yang lemah dan tidak akan melawan ketika dibunuh. Paul juga mengakui mekanisme yang dia gunakan dalam salah satu dialognya. Ia berbunyi dalam bahasa Inggris, yaitu "First, it was only animal smaller than myself. Nothing with feeling, nothing can hurt me back, feel good." Pada adegan ini muncul dialog yang diucapkan oleh karakter pria, "Don't forget to live your life too." Pria itu juga berkata bahwa dia akan tetap ada di tempat itu untuk Pearl dan mendoakan Pearl agar bisa meraih mimpinya untuk muncul di layar lebar. Secara tidak langsung, karakter pria ini memberikan harapan yang berupa mimpi dan memberikan validasi kalau Pearl itu pantas untuk hidup sesuai apa yang dia mau. Di saat seperti ini, kepribadian ID-nya mungkin menjadi tertarik terhadap sosok pria itu, tapi super ego terus mengingatkan keberadaan sekarang dan urgensi apa yang harus dipenuhi, sehingga ego memberi respon malu-malu yang kemudian disusul dengan pemenuhan kewajiban, yaitu pulang ke rumahnya. Pada adegan ini juga kita bisa melihat kalau Pearl sedang bermimpi untuk berdansa dan kemudian melakukan hal tidak senonoh atau mencari kepuasan untuk nafsu. Kepribadian yang menang adalah ID karena dia digerakkan oleh nafsu dan hasrat. Ditambah lagi di akhir adegan, Pearl menggerakkan tubuhnya secara erotis atau seksual di atas tubuh orang-orangan sawah. Namun bisa dilihat bahwa isi superego dari kepribadiannya sempat muncul ketika wajah dari orang-orang sawah itu berubah menjadi lelaki yang baru saja ditemui Pearl. Dia tahu dan sadar kalau apa yang dilakukannya salah karena dia membayangkan orang lain padahal dia sudah menikah. Bagaimana pergolakannya saat terlihat ketika dialog ini muncul dan disampaikan dengan teriakan "I'm married." Hasrat ini bisa muncul karena dipicu oleh sang suami dari Pearl yang bernama Howard yang sedang meninggalkannya ke medan perang, sehingga kemungkinan besar Pearl merindukannya, dan kalau hasilnya sendiri tidak bisa terpenuhi karena hal tersebut, dia tidak mendapatkan perhatiannya yang cukup dari orang yang benar-benar peduli dengan
cara yang lembut. Selanjutnya ada analisis penjiwaan film, yaitu pertama motivation. Kekuatan yang mendorong suatu tindakan atau tingkah laku action bisa timbul dari kebutuhan berjuang, berupaya, bertahan, dan meningkatkan kualitas hidup. Pada menit 11.34, adegan pada film ini yaitu pada adegan di mana Pearl menunjukkan sisi motivasionalnya dengan melihat poster film yang menceritakan cerita karir sang penari panggung, di mana saat itu Pearl sangat ambisius ingin menjadi penari karena impiannya yang beringin menjadi bintang artis terkenal. Jadi setelah melihat film itu, Pearl terpukau dan berminat dengan dunia pertarian panggung, dan dia berdoa pada Tuhan bahwa dia ingin menjadi seorang bintang terkenal, dan dia berharap Tuhan akan mengabulkan doanya tersebut. Selanjutnya adalah persepsi, yaitu kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk dalam alat indera manusia, yaitu pada menit 27.57 dan menit 28.34. Dari pembahasan ini saya masukkan dalam kategori persepsi karena kedua aktor perempuan yaitu Pearl dan Mitzi adalah sahabat baik Pearl dari semasa kecil, sedang membicarakan topik yang sama yang mereka rahasiakan terhadap orang tua mereka, apalagi Pearl, yaitu tentang kompetisi audisi tari yang akan digelar di desa mereka. Mitzi memberikan rahasia tersebut karena dia tahu bahwa sahabatnya ini sangat menyukai seni tari dan sefrekuensi antara pendapat dan penilaian tentang hal tersebut. Alasan saya mengkategorikannya ini tersebut sebagai persepsi karena mereka berdua membicarakan suatu topik yang mereka sepengetahuan tentang topik tersebut. Selanjutnya adalah emosi, luapan perasaan atau suasana hati yang dikeluarkan gampang menyatakan diri, tidak ada pengendalian terlebih dahulu. Pada menit 14, pada adegan di atas terlihat Pearl sedang terlihat dengan ekspresi marah pada ibunya karena ibunya telah membentak Pearl karena keinginannya akan putrinya yang sangat terobsesis untuk menjadi penari panggung. Lalu sang ibu menampar Pearl dan dia pun terlihat emosi akan hal itu. Alasan saya mengambil adegan itu adalah karena terlihat dari ekspresi Pearl bahwa dia emosi setelah mendapat perlakuan keras dari ibunya, yaitu berupa tamparan keras akibat dia membentaknya saat debat pada makan malam hari itu. Selanjutnya adalah belajar, menggabungkan kejadian lainnya. Pada menit 18.05, pada adegan di atas saya mengkategorikannya sebagai metode belajar karena terlihat Pearl dan boneka pengusir serangga di sawah, yang dimana Pearl mengambilnya dari tempat asalnya untuk pertama kalinya belajar menari panggung dengan gerakan memutar dan gaya mengangkat tangan. Itu dia lakukan karena Pearl melihat bioskop sebelumnya. Alasan saya mengkategorikannya adalah bahwa Pearl masih dalam tahap belajar dan mengenali apa itu seni tari punggung, sehingga dia mengangan-angan terhadap boneka tersebut sebagai pasangannya untuk bisa menari di panggung. Selanjutnya adalah berpikir, kemampuan berbentuk konsep dan menggunakannya untuk merangkai makna. Tingkah laku bisa mencerminkan pikirannya. Pada menit 29.34, pada adegan di atas menurut saya masuk dalam kategori ini karena Pearl melihat poster undangan audisi tari panggung yang di kota dan dia ingin menghadirinya. Tanpa pengetahuan ibunya, dengan cara dia pergi secara diam-diam dan mencuri baju ibunya untuk datang ke sana. Alasan saya adalah tokoh Pearl ini ingin ke sana pada saat itu juga, tetapi ada kendala yaitu larangan dari ibunya, jadi dia berpikir bagaimana cara dia ke sana tanpa sepengetahuan ibunya. Selanjutnya adalah koleris, optimistik, bersemangat, daya juang kuat, mudah, dan meluap perasaannya. Tindakannya cepat tapi tidak stabil, terkadang berbasa-basi. Pada pembahasan di atas termasuk kategori koleris, di mana Pearl sangat optimis dan semangat ketika dia ingin mengikuti audisi tari tanpa sepengetahuan ibunya. Dia secara diam-diam dia mengambil gaun milik ibunya dan pergi tanpa berpamitan untuk gereja agar bisa mengikuti audisi tari. Alasannya karena dia memiliki rasa optimis dan semangat ketika dia ingin mengikuti audisi yang dia impikan dari dulu. Selanjutnya adalah melankolik atau melankolis, yaitu pesimistik, mudah kecewa, daya juang lemah, egois, selalu curiga, kurang percaya, dan tidak mudah menerima keramaian orang, tidak mudah membuat janji. Pada pembahasan melankolis ini saya mengambil pada adegan di mana Pearl yang sudah mengikuti audisi tari panggung, tapi setelah dia menari yang begitu cukup indah,
Namun para juri tidak setuju dengan gaya tarinya karena terlalu monoton dan membosankan. Akibatnya ya juri menolak Pearl untuk ikut audisi ini, sehingga membuat Pearl putus asa dan emosi terdengar hal itu. Alasannya karena dia putus asa dan kecewa mengalami kejadian itu, padahal bisa mencobanya lagi dan bisa dijadikan pelajaran untuk audisi berikutnya. Yaitu pada menit 1:20.21. Pada pembahasan ini di atas termasuk kategori dramaturgi. Saya mengambil adegan saat Pearl dan Mitzi sepulang dari audisi seni tari, dan Pearl pun mengajak Mitzi untuk pulang bersamanya dan menemaninya untuk sekedar meluapkan keluh kesahnya, dan juga Pearl pun bilang bahwa dia tidak suka dengan Mitzi karena kehidupannya yang berbalik drastis dengan dirinya, dan apapun yang Mitzi mau pasti akan dikabulkan oleh Tuhan, dan Pearl merasa tidak diadili sehingga dia meluapkan emosinya ke Mitzi dengan membunuhnya secara brutal di teman rumahnya. Alasannya karena adanya perbedaan karakter dan sifat secara tiba-tiba oleh Pearl karena dia sangat iri dengan sahabatnya, sehingga dia menimbulkan konflik dan tragedi akibat perilakunya. Yang terakhir ada analisis jenis vokal suara. Yang pertama ada vokal amarah pada menit 49.14. Pada menit tersebut, karakter utama yang bernama Pearl menunjukkan jenis vokal amarah sekaligus dengan ekspresinya yang sangat marah dikarenakan sang ibu menampar wajah Pearl dengan sangat keras, sehingga Pearl emosi dan mengatakan bahwa dia sangat membenci ibunya. Kedua ada vokal dramatik pada menit 1:13. Pada adegan tersebut, Pearl menunjukkan vokal dramatiknya pada saat dia ditolak oleh juri saat audisi tarinya. Lalu dia pun menunjukkan ekspresi sedihnya dan suara dramatiknya karena dia terlalu mendapatkan sebuah kegagalan. Yang ketiga adalah bahagia pada menit 27. Pearl menunjukkan vokal bahagianya karena dia diberi kabar baik oleh Mitzi bahwasanya di kotanya akan ada sayembara audisi tari, dan Pearl sangat bahagia dan antusias mendengar kabar tersebut. Selanjutnya adalah sedih, yaitu di mana Pearl sangat menangis dan sedih setelah dia mengeluarkan keluh kesah terhadap suaminya yang jarang pulang terhadap sahabatnya. Dan yang terakhir ada analisis media pada film ini. Terlihat pada scene di atas diambil dalam jenis angle kamera berupa extreme wide shot, yang dimana Pearl membunuh dengan cara membabi buta calon pacarnya di depan halaman rumahnya. Itu terjadi karena saat sang calon pacar ingin ke rumah Pearl untuk berkenan bertemu dengan ibunya. Setelah mereka kenal dekat sehabis dari bioskop, di sana sang calon pacar pun diajak berkeliling ke dalam rumah Pearl dan menjelaskan furnitur apa saja yang ada di rumahnya. Tetapi sang calon pacar mempunyai firasat tidak enak pada saat melihat sekeliling suasana rumah Pearl karena dia mencium bau bangkai manusia dan hewan. Lantas dia pun langsung menatap sinis Pearl dan pergi ke mobilnya, tapi Pearl malah menariknya dan membawa dia ke dalam hewan ternaknya. Dan Pearl pun curhat pada dia tentang kelakuan orang tuanya yang tidak merestui dirinya. Selanjutnya ada shot low angle, terlihat Pearl yang memegang kapak dan membunuh sahabatnya karena telah mengkhianatinya padahal sanggar tari tersebut. Lalu Pearl pun menangis kecewa sekaligus marah karena hal tersebut. Sang sahabat pun akhirnya ketakutan ketika Pearl berbicara padanya dengan vokal dendam dan benci. Alhasil sahabatnya pun lari keluar rumah ingin kabur dari Pearl, tetapi Pearl membawa senjata tajam berupa kapak yang dia gunakan untuk menebas punggung sahabatnya sendiri dengan sadis sehingga tidak bisa berjalan. Dan dengan metode angle seperti ini membawa kesan bahwa sang aktor sangat menyeramkan dan seperti ingin melakukan tindak kriminal. Itu saja yang bisa saya analisis pada film kali ini. Saya rasa sudah cukup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau perilaku yang saya kurang pas dalam video kali ini. Oke, see you next time.